Puji Tuhan, mari kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur boleh ada di bulan yang terakhir dari tahun 2020 ini, dan kita akan bersama-sama nanti masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan biarlah setiap kita mempersiapkan diri kita masing-masing setelah kita mengakhiri tahun ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, pakai hamba-Mu untuk dapat melayani lebih lagi dan lebih. Pakai hamba-Mu di dalam pelayanan, dimanapun hamba-Mu melayani, pakai terus sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami siap duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan sama-sama membaca dari Mazmur pasal 55. Mazmur 55, saya tidak akan baca keseluruhan pasal ini, tapi bersama-sama kita akan merenungkan di dalam ayatnya yang ke-6, 7, dan ayat 8. Dikatakan demikian, atau dari ayat 5 sampai ayat 8. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan renungan pada saat ini, yaitu hidup yang tenang. Hidup yang tenang. Saya rasa setiap kita
menginginkan, mendambakan satu keadaan atau hidup yang tenang. Artinya bahwa harapan kita semua supaya tidak ada masalah-masalah, tidak ada kendala-kendala yang sangat-sangat membawa kita dalam keadaan yang tidak tenang. Tetapi kenyataannya adalah kita tidak dapat pungkiri seperti apa yang Yesus telah sampaikan di dalam Matius pasal 24 itu, bahwa kita ini ketika ada di penghujung zaman, dan kita sudah ada di akhir zaman ini, penghujung zaman ini, yang ditandai dengan berbagai macam gejolak, berbagai macam masalah, ada bencana alam, ada peperangan, ada perekonomian yang tidak stabil, yang sedang mengganggu, belum lagi dengan berbagai penyakit dan virus yang juga masih menjadi perhatian dan pergumulan kita bersama pada hari-hari ini. Keadaan-keadaan seperti itulah yang membawa hidup manusia dalam keadaan yang tidak tenang, dalam keadaan yang gelisah. Nah, dari konteks Mazmur 55 ini, kita akan melihat seorang tokoh yang besar, yaitu Raja Daud. Apakah Raja Daud itu juga seorang yang mulus di dalam pengiringannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan? Raja Daud banyak mengalami pertolongan Tuhan, bahkan sebelum dia menjadi seorang raja, tetapi selalu dirundung dengan rasa tidak tenang dalam hidupnya. Nah, di dalam kisah ini kita melihat bahwa apa yang membawa kegelisahan dalam diri Daud, yang membawa dia sampai menangis, membawa dia menjerit kepada Tuhan, membawa dia menjadi seorang yang tidak tenang dalam hidupnya. Ya, kalau masalah itu dari luar, masalah dari orang lain, mungkin ya dia bisa rasa biasalah begitu. Tetapi ketika orang yang terdekat, sekali lagi, ketika orang yang terdekat menyakiti dia, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Kita dapat bayangkan ketika pasangan kita, entah itu suami atau istri atau anak atau keluarga, yang menyakitkan, yang menyakiti kita, maka itu membawa satu luka yang rasa-rasanya tidak tersembuhkan. Inilah posisi Daud ketika itu. Dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan bukan hanya itu saja, bahkan seorang penasehatnya yang namanya seorang yang selama ini diharapkan dia, yaitu Ahitofel. Ahitofel ini adalah seorang penasehat daripada Daud, Raja Daud. Dia yang bisa menentukan arah daripada kepemimpinan daripada Daud itu. Dia mendapatkan banyak nasihat-nasihat karena dia posisinya adalah seorang penasehat. Tetapi kemudian hati daripada Ahitofel ini tidak lagi terarah dan tidak lagi mengasihi kepada Daud. Lalu kemudian yang kedua, yang ketiga adalah Absalom. Absalom ini adalah anak kesayangan daripada Daud. Anak kesayangan Daud pun adalah seorang yang pada akhirnya dia bersepakat dengan Ahitofel untuk mengkudeta ayahnya, mengkudeta Raja Daud ketika itu. Nah, seperti apa perasaan dia? Anak kesayangan, seorang penasehat yang diharapkan, yang selalu berpihak kepada dia, sekarang menjadi musuh dalam selimut. Bukankah ini membuat dia tidak merasa tenang dalam dirinya? Sampai dia katakan, seandainya aku punya sayap seperti merpati, aku akan terbang jauh. Untuk apa? Menghindari masalah, menghindari rasa tidak tenang ini. Bahkan mau pergi ke padang gurun. Itu keadaan yang sangat-sangat
tidak nyaman bagi seorang Raja Daud. Tetapi ada hal-hal yang sangat-sangat prinsip yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita juga di dalam diri daripada Daud ini. Ketika rasa tidak tenang itu terjadi dalam dirinya, Daud adalah seorang yang tidak meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Tidak meninggalkan Tuhan karena masalah persoalan yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang terdekatnya yang menyakitkan itu. Dia tetap kuat di dalam keyakinannya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa dalam masalah yang sedang terjadi, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak katakan, Tuhan, kenapa harus seperti ini? Tuhan, kenapa orang yang terdekat justru menjadi musuh? Dan yang berikut, yang ketiga, yang ada dalam diri Daud ketika itu adalah bahwa dia masih tetap meyakini akan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, tiga hal ini yang merupakan fondasi yang kuat dalam diri Daud. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun di tengah masalah yang berat. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan di tengah masalah yang sedang terjadi. Dan dia tetap yakin tentang kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama cara seperti apa yang membuat Daud pada akhirnya bisa menjadi tenang, atau cara apa yang dilakukan oleh Daud untuk mengatasi rasa tidak tenang itu dalam dirinya. Yang pertama, kita lihat dalam ayatnya yang ke-23 dari Mazmur 55. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Inilah yang pertama yang ada, yang membuat Daud menjadi seorang yang tenang, yaitu dikatakan bahwa tidak membiarkan ketenangan yang terusik itu menguasai dalam dirinya. Atau sekali lagi, dia tidak membiarkan rasa tidak tenang itu yang menguasai dalam hidupnya. Sehingga ayat 23 katakan apa? Serahkanlah pada Tuhan semua masalah hidup yang sedang dialami, semua kekhawatiran, semua kebimbangan, semua hal yang terjadi yang sedang mengusik rasa tenang itu. Serahkan kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan ini juga adalah bagian dari memenuhi undangan Yesus. Ketika rasa tidak tenang itu terjadi dalam diri kita, Yesus katakan, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, semua yang tidak tenang hidupnya, mari kepadaku. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya rasa tenang itu terjadi dalam diri kita, kiranya jangan rasa masalah itu, persoalan itu yang justru menguasai hidup kita, membuat kita larut dalam keadaan yang tidak tenang. Tetapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan, yaitu dengan datang kepada Tuhan, memenuhi undangannya. Yang kedua, poin yang kedua, ayat 19 dikatakan begini. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Nah, ini sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang beriman, yang dikatakan bahwa kita hidup oleh karena iman. Ini sebuah keyakinan yang ada pada diri Daud. Dia meyakini tentang
Tuhan yang sanggup untuk memelihara hidupnya di tengah-tengah masalah dan goncangan yang sedang terjadi. Dalam Mazmurnya juga pasal 37, ya, pasal 37 ayat 5 dia katakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita? Mari hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan percayalah, dikatakan percayalah, yakinilah Dia yang telah memanggil kita adalah setia. Dan dikatakan ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita percaya, beriman kepada Dia, maka dikatakan Dia yang akan bertindak atas hidup kita. Bukankah Paulus juga pernah katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kalau Tuhan yang memanggil kita ada dalam rencananya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, tetapi dikatakan Dia turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dan yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Pemeliharaan Allah di tengah kesulitan itu bagi setiap anak-anaknya. Sekali lagi, pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya itu akan nyata karena tetap berharap dan mengasihi kepada Tuhan. Kiranya kasih kita tidak menjadi luntur oleh karena masalah-masalah yang mungkin kita harapkan supaya masalah itu sesegera mungkin bisa diatasi, tetapi nyatanya masih ada. Tetapi Tuhan mau tolong kita semua ketika kita tetap punya keyakinan kepada Dia, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Itu poin yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan ayat 18 dari Mazmur 55. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Nah, ini kita melihat bagaimana Daud itu mengandalkan kekuatan doa. Mengandalkan kekuatan doa. Dalam ayat ini, ayat 17 dan ayat 18, sampai dikatakan 3 kali dia berdoa dalam sehari. Yaitu dikatakan petang, lalu kemudian pagi dan siang hari. Ada sebuah jeritan kepada Tuhan. Ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan yang menolong. Di dalam Filipi, kita lihat di sana, Filipi pasalnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan ayat 7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekuatan doa yang luar biasa yang juga dikatakan oleh Paulus. Kenapa? Dikatakan di sini bahwa Tuhan itu akan memperbaharui setiap kepercayaan kita dalam kesetiaan kepada Tuhan. Untuk apa? Menyerahkan seluruh kecemasan dan persoalan kita kepada Tuhan. Ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan
di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, ketika kita membangun hubungan kepada Tuhan dalam doa, berseru kepada Tuhan. Dan ini adalah doa yang sungguh-sungguh seperti yang Yesus lakukan, bahwa dia semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Kalau Yesus saja melakukan kesungguhan di dalam berdoa, bagaimana dengan kita? Karena Yesus katakan bahwa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak dikalahkan oleh pencobaan atau masalah itu. Tetapi di dalam doa ada kebangkitan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian ayat 7 dia katakan bahwa damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kita sebagai akibat dari apa? Persekutuan kita kepada Tuhan. Damai sejahtera itu mengawali hati kita, menguasai hati kita, pikiran kita oleh karena persekutuan kita dengan Kristus. Itu sebabnya mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Karena di dalamnya ada kekuatan dan di dalamnya Dia akan mengawal hati pikiran kita untuk dibawa kepada apa yang disebut dengan damai dan sejahteranya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah menguatkan kita untuk apa? Melakukan atau bertindak dalam melakukan segala perkara di dalam kekuatan doa itu. Ya, ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti pengalaman Paulus ini, yang dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia bisa bersyukur bukan karena tidak ada masalah, tetapi justru di tengah-tengah masalah dia bersyukur karena adanya kekuatan, adanya kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada dia di dalam persekutuannya, yaitu di dalam doanya kepada Tuhan, hubungannya kepada Tuhan. Mari kita membangun hubungan kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini kiranya boleh menjadi bahagian kita, bahwa keadaan yang kita sedang jalani ini, kita tidak dalam keadaan yang selamanya tenang. Walaupun ya pada akhirnya Daud dia katakan hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Tetapi hal-hal yang merupakan bahagian dalam hidup kita adalah mari kita lakukan. Kita lakukan, yaitu jangan biarkan rasa tidak aman, rasa tidak tenang itu yang menggerogoti, menguasai hidup kita. Tetapi mari kita punya keyakinan dan serahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya kita punya tindakan iman, keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara dalam hidup kita, memberikan pemeliharaannya untuk kita tetap menjadi tenang. Dan yang ketiga, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan melalui hubungan doa kepada Dia. Maka ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah persoalan dan masalah yang sedang kita alami. Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan biarlah dengan keyakinan iman kita, dengan apa yang sudah dipersiapkan masing-masing, bahwa inilah tubuh dan inilah darah dari Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkat-Mu atas perjamuan yang kami akan sama-sama terima, sucikan, dan biar ini kami yakini, kami imani bahwa inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Bukankah roti yang ada pada diri kita adalah tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita? Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus, darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh pengorbanannya di atas kayu salib, telah menyatu dengan kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mengakhiri dan menerima doa berkat bagi setiap kita pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah meneguhkan kami, dan Engkau yang telah melawat kami melalui perjamuan yang kami dapat lakukan bersama. Tuhan kiranya berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka. Yang sakit Tuhan jamah, dan biar mereka dalam tubuh yang sehat dapat memuji memuliakan Engkau. Usaha pekerjaan dari umat-Mu apapun yang dikerjakan, Tuhanlah sumber segala berkat. Melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan mereka dipelihara oleh Tuhan, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati,
di dalam mengatasi berbagai masalah-masalah bangsa yang ada. Pertolongan Tuhan ada di atasnya untuk dapat pada akhirnya melepaskan kami seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai gejolak masalah yang sedang terjadi ini. Berkati daerah kami, daerah istimewa Yogyakarta, tetap ada dalam keadaan aman dan terpelihara oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya berkat-Mu atas kami semua, dan kami terima berkat yang melimpah di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.